Oke, halo, selamat siang ya rekan-rekan sekalian. Kita di kesempatan kali ini akan membahas dan juga berbicara tentang eh, Job Safety Analysis atau JSA. Ini merupakan salah satu dokumen yang sangat penting untuk kita pelajari di dunia K3 atau semisal di K3 Migas, seperti itu. Nah, saya izin untuk screen sharing ya terkait dengan Job Safety Analysis atau JSA. Untuk materi ini saya mengambil dari Pertamina, dari K3LL dari Pertamina. Nah, kita akan membahas tentang apa itu Job Safety Analysis atau JSA. Ya, jadi JSA ini sebenarnya merupakan suatu suatu jenis dokumen kelengkapan dan juga merupakan sebuah teknik ya, teknik-teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya. Jadi bahaya-bahaya itu bisa kita identifikasi, bisa kita evaluasi dengan menggunakan job safety analysis. Dan di dalam job safety analysis itu nanti kita akan menguraikan satu tugas atau pekerjaan, langkah-langkah atau step-step dalam pekerjaan itu, langkah demi langkah, dan nanti setiap langkah-langkahnya itu akan kita identifikasi dan kita evaluasi bahaya. Jadi memang kalau CSA ini itu berbasis pada step-step atau berbasis pada langkah-langkah atau berbasis pada suatu uraian, suatu tugas. Yang mana ketika kita nanti sudah mengidentifikasi suatu bahaya atau kita mengevaluasi bahaya tersebut, maka kemudian kita bisa lakukan koreksi atau kita bisa lakukan tindakan perbaikan. Nah, di dalam job safety analysis itu kita akan menggunakan perspektif-perspektif safety atau perspektif-perspektif keselamatan. Kita juga akan menggunakan perspektif-perspektif terkait dengan mutu, manajemen mutu, quality, dan semacamnya. Bahkan juga kemudian di dalam job safety analysis kita akan menggunakan perspektif efisiensi. Jadi pada dasarnya job safety analysis itu kita gunakan untuk menguraikan bahaya dan juga kita mengevaluasi bahaya per per tahapan kegiatan sambil kita memperhatikan aspek safety-nya, manakah yang kira-kira bahaya tadi bisa mempengaruhi aspek safety. Atau misalkan bagaimanakah bahaya tadi bisa mempengaruhi kualitas atau mutu dari suatu pekerjaan. Atau misalkan bahaya tadi bisa mempengaruhi efisiensi dari suatu pekerjaan atau tahapan pekerjaan. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, apa sih perbedaan antara job safety analysis dengan standar operasional prosedur atau SOP? Karena kalau kita di perusahaan, kita akan sangat sering bertemu dengan SOP atau standar operasional prosedur. Nah, secara konteks ya, secara konteks itu antara JSA dan SOP punya konteksnya masing-masing. Kalau SOP itu lebih banyak membahas tentang bagaimanakah uh, langkah-langkah kerja yang aman, atau langkah-langkah kerja yang sesuai dengan prosedur, atau langkah-langkah kerja yang benar, atau langkah-langkah kerja yang ideal. Nah, pembuatan SOP idealnya atau sebaiknya itu didahului oleh pekerjaan membuat JSA. Jadi yang ideal kita membuat dulu JSA di awal, baru kemudian kita buat SOP. Karena nanti di SOP kita kan akan merumuskan tata cara kerja yang aman. Untuk bisa merumuskan tata cara kerja yang aman, maka secara ideal itu kita rumuskan dulu dan identifikasi dulu tentang bahaya yang akan muncul di tiap tahapan pekerjaan. Jadi akan sangat membantu SOP di dalam merumuskan langkah-langkah kerja yang aman. Kemudian SOP itu cirinya dia tidak terlalu lengkap, namun bisa dipakai untuk cara kerja yang aman. Jadi artinya apa yang tertulis dalam SOP itu tidak secara penuh atau komprehensif itu mampu menguraikan tentang langkah kerja yang betul-betul aman. Karena lebih komprehensif dan akan lebih lengkap itu di dalam JSA.
Jadi memang SOP ini masih general, bahkan pada SOP-SOP yang lain itu belum memasukkan perspektif safety atau keselamatan. Jadi mungkin kalau di SOP-SOP yang berlaku secara umum, kita baru akan menemukan bahwa perspektifnya itu perspektif-perspektif mutu atau efisiensi atau apa namanya prosedur yang apa namanya yang sesuai dengan tata aturan. Jadi perspektifnya baru seperti itu. Biasanya malah belum memasukkan aspek safety. Ini yang kemudian akan membedakan dengan JSA. Kemudian di dalam SOP kan, itu kemudian tidak ada penjelasan tipe-tipe bahaya. Jelas, karena SOP itu cuma menjelaskan tentang urutan-urutan ideal dari suatu pekerjaan, tidak menjelaskan mengenai bahaya. Maka bahaya tadi itu akan terjelaskan itu hanya di dalam jasa, gitu. Jadi dalam SOP kita tidak bisa berharap akan ada penjelasan mengenai macam-macam bahaya, gitu. Kemudian SOP itu tidak bisa digunakan atau dipakai untuk mengevaluasi jasa. Jadi meskipun prosedur yang ideal ya kita buat jasa dulu, kemudian baru SOP. Nah, SOP yang dibuat setelah jasa ini itu bukan untuk mengevaluasi jasa. Jadi untuk mengevaluasi jasa kita akan menggunakan prosedur tersendiri untuk mengevaluasi jasa. Tapi prosedurnya bukan terletak pada SOP. Sementara kalau jasa itu ya bisa berfungsi sebagai SOP. Artinya sebagai misalkan kita sebagai staf K3 atau kita sebagai karyawan, karyawan yang bekerja di suatu bagian di perusahaan, jasa itu bisa digunakan sebagai SOP. Artinya misalkan tidak ada SOP, maka kita dengan menggunakan jasa saja itu bisa digunakan untuk menggantikan SOP. Jadi kita untuk tata cara kerja yang aman, yang benar seperti apa, itu kita bisa lihat di jasa. Kemudian membuat jasa bisa dibuat langsung. Ya, artinya ya kita tidak ada prosedur yang harus dilalui duluan agar bisa bikin jasa, tidak ada. Artinya kita bisa langsung mengerjakan jasa tanpa perlu mengerjakan hal-hal yang lain terlebih dahulu. Beda dengan SOP. Kalau SOP idealnya kerjakan jasa dulu baru SOP. Jasa lebih lengkap terperinci ya, ya terutama terkait dengan aspek bahaya dan juga terkait dengan aspek keselamatan. Karena di situ lebih perinci ada bahaya yang telah diidentifikasi, ada evaluasi atau ada tindakan pengendalian yang dituliskan di dalam jasa. Hasil analisanya dapat ditemukan tipe bahaya yang ada. Iya, kita di dalam jasa itu kan sudah sampai pada menemukan bahaya yang muncul itu apa saja. Maka kita akan menemukan nih macam-macam bahaya. Apakah fisikal, apakah chemical, apakah misalkan bahaya-bahaya ergonomis, apakah bahaya-bahaya elektrikal, atau mungkin bahaya-bahaya akibat gravitasi atau apa gitu. Itu akan lebih kita temukan di dalam jasa. Kemudian jasa itu dapat dipakai untuk mengevaluasi SOP atau digunakan untuk mengevaluasi standar operasional prosedur. Jadi jasa bisa digunakan untuk evaluasi SOP, tapi SOP tidak bisa digunakan untuk mengevaluasi jasa. Ya, meskipun sebenarnya dua-duanya bisa saling melengkapi, sama-sama saling melengkapi. Artinya di SOP itu ada tata urutan yang ideal, itu bisa melengkapi jasa, jasa bisa melengkapi dari sisi safety, dari sisi bahaya yang diidentifikasi. Tapi memang jasa bisa digunakan untuk mengevaluasi SOP. Apakah ini SOP-nya sudah benar, safety, aman, bermutu baik, atau tidak. Jadi makanya jasa bisa mengevaluasi SOP. Tapi SOP itu nggak bisa mengevaluasi jasa. Nah ini merupakan dasar pemikiran tentang pembuatan jasa ya. Jadi ketika kita membuat job safety analysis atau analisa keselamatan pekerjaan ya, itu kita punya prinsip bahwa setiap kecelakaan kerja itu akan
selalu ada penyebabnya, selalu ada pemantiknya, selalu ada sumbernya, selalu ada hal yang menyebabkan kecelakaan kerja itu terjadi. Jadi kecelakaan kerja itu tidak serampangan atau tidak tiba-tiba bahasa Jawanya ujuk-ujuk misalkan ya, atau tiba-tiba muncul, tidak. Jadi selalu ada penyebabnya. Kemudian setiap jenis pekerjaan atau tugas dapat diuraikan ke dalam urutan-urutan ya, atau ke dalam satu atau urutan tahapan yang sederhana. Jadi setiap pekerjaan akan selalu bisa kita uraikan. Contoh misalkan kalau kita, ini contoh mudah, misalkan kita menanak nasi misalkan ya, pekerjaan menanak nasi itu juga ada step-step yang kita bisa uraikan. Dari kita misalkan menyiapkan berasnya, kita menyiapkan pancinya, kita mengisi panci dengan beras, mengisi panci dengan air, kita cuci berasnya, kita mungkin masukkan ke dalam magicom atau kita nyalakan kompor atau semacamnya misalkan. Jadi ada uraian-uraian tahapan pekerjaan yang bisa kita uraikan lebih rinci dari suatu pekerjaan menanak nasi. Begitu juga di dalam industri atau di perusahaan. Satu pekerjaan, misalkan mengecat, atau pekerjaan misalkan membersihkan kaca di ketinggian, atau pekerjaan melakukan pengelasan welding, atau pekerjaan memasang fondasi. Semua bisa kita uraikan per tahapan-tahapan. Karena itu yang akan jadi basis dari suatu jasa. Kemudian setiap tahapan pekerjaan dapat dikenali bahayanya. Ya, jadi setiap tahapan tadi yang sudah kita uraikan itu akan bisa kita kenali bahayanya. Itu kemampuan yang memang perlu kita miliki sebagai orang K3 untuk mengenali bahaya. Setiap bahaya yang ada di setiap tahapan pekerjaan dapat diatasi agar tidak menyebabkan kecelakaan. Jadi setiap bahaya yang kita temukan di setiap tahapan pekerjaan itu dapat diatasi. Artinya dapat dilakukan upaya pengendalian atau dapat dilakukan upaya untuk memitigasi atau upaya untuk mengurangi resikonya atau upaya untuk mencegah dan sebagainya. Nah, ini merupakan dasar-dasar pemikiran untuk pembuatan job safety analysis. Siapa sih yang bertanggung jawab di dalam membuat JSA? Jadi JSA itu tentunya bisa dibuat oleh mereka yang menguasai dan punya kepentingan langsung dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas anak buahnya. Menguasai atau punya kepentingan langsung ya. Jadi setiap perusahaan itu kan kita bagi berdasarkan struktur-struktur organisasi. Ada bagian produksi, ada bagian maintenance, ada bagian keuangan, ada bagian personalia, HRD, ada bagian legal, ada bagian pemasaran, ada bagian bagian IT dan sebagainya. Dan setiap divisi atau setiap bagian itu kemudian kan punya penanggung jawab atau punya pimpinan. Ada manajer di level itu yang mereka punya kepentingan langsung dengan pekerjaan itu, atau dia punya kepentingan di mana dia misalkan mengawasi bagian produksi. Maka dia punya staff-staff, punya anak buah di bagian produksi. Yang dia punya kepentingan terhadap mereka yang di bagian produksi itu. Jadi bisa dikerjakan oleh mereka yang punya kekuasaan di situ atau dia punya kepentingan terhadap pekerjaan yang jadi tugas anak buahnya. Atau mereka yang memang punya kepentingan untuk menyelamatkan anak buahnya. Jadi dia manajer bagian produksi dan dia punya kepentingan agar anak buahnya di bagian produksi bekerja dengan aman dan selamat. Nah, orang yang bertanggung jawab membuat jasa juga orang yang memiliki catatan paling lengkap tentang kecelakaan. Jadi di perusahaan itu siapa yang punya catatan paling lengkap tentang kecelakaan? Ya idealnya bagian K3L, bagian HSE, atau semacamnya yang memang bertugas di bagian menjaga safety atau menjaga kesehatan. Jadi seharusnya mereka punya data-data historis tentang kecelakaan kerja yang sudah pernah terjadi.
atau near miss, ya hampir celaka. Seharusnya idealnya. Dari seharusnya mereka. Tapi bisa juga setiap bagian di masing-masing bagian itu mereka juga punya punya catatan yang lebih lengkap. Terkadang mungkin bagian K3 tidak punya catatan lengkap, tapi bagian produksi mereka punya catatan lengkap tentang kejadian kecelakaan atau yang hampir celaka. Bahkan mungkin bisa lebih lengkap daripada daripada bagian K3 itu sendiri. Yang keempat itu ada orang yang paling menguasai prosedur dan peraturan kerja. Jadi ini juga ideal ya. Artinya yang mengerjakan jasa yang betul-betul tahu tentang prosedur kerja yang benar atau tahu terkait dengan peraturan kerja. Karena peraturan kerja ini akan mengatur secara cukup komprehensif tentang bagaimanakah langkah-langkah kerja yang baik atau aturan atau sasaran atau target yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan itu. Maka dengan berbasis regulasi, dengan paham regulasi, dia akan bisa merumuskan prosedur kerja yang baik dan juga aman. Gitu. Nah, langkah-langkah awal kita di dalam pekerjaan jasa, kita memilih jenis pekerjaan. Jadi, eh, kalau bisa kita buat jasa untuk semua pekerjaan ya. Tapi kalau kita misalkan punya ratusan pekerjaan yang harus kita lakukan secara bersamaan dan kita perlu membuat jasa dengan cepat, maka kita perlu memilih pekerjaan mana yang nanti kita akan buatkan jasanya. Jadi kita pertama pilih pekerjaan yang mau kita buatkan jasanya. Nah, di dalam memilih pekerjaan, maka kita memilih jumlah yang kecelakaan kerja terbanyak. Jadi kita identifikasi dulu data-data kegiatan yang ada kecelakaan kerjanya. Kalau bisa ada data statistik kegiatan yang mana yang kecelakaannya paling banyak. Kita urutkan dulu. Maka yang mendapatkan urutan teratas kecelakaan terbanyak itu yang akan kita prioritaskan untuk membuat jasa. Itu parameter pertama. Bisa berdasarkan jumlah kecelakaan kerja yang terbanyak. Yang kedua, itu kita bisa lihat dari ke pekerjaan manakah yang menimbulkan cedera paling besar atau cedera paling parah. Menimbulkan fatalitas atau fatalisme. Sesuatu yang fatal atau sesuatu yang ekstrim. Jadi kita bisa urutkan berdasarkan pekerjaan yang menimbulkan uh, kecelakaan kerja yang parah atau fatal. Nah, kita akan prioritaskan itu. Itu bisa. Atau kita pilih pekerjaan yang punya potensi kecelakaan tertinggi. Jadi kita lihat dari peluang atau chance atau opportunity. Peluang kecelakaan kerja mudah terjadi di kegiatan itu. Itu juga bisa. Atau pekerjaan yang baru atau sedang dalam masa perubahan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dalam masa perubahan ya, yang dalam eh, proses berubah ya, entah misalkan dia berubah manajemen atau misalkan dia berubah teknis gitu. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai salah satu parameter memilih jenis pekerjaan. Yang kedua, kalau kita sudah memilih jenis pekerjaannya apa, misalkan kita pilih pekerjaan membersihkan kaca di ketinggian, atau pekerjaan melakukan pengelasan, atau misalkan pekerjaan memasang fondasi. Nah, itu kita harus uraikan. Uraikan tahapan pekerjaan tidak terlalu mendetail, terlalu luas, dan yang secara umum dilakukan. Jadi, kita uraikan, tapi ya kita uraikan jangan sampai terlalu detail sekali. Contoh misalkan ya kita menanak nasi misalkan ya. Kalau tadi yang saya sampaikan ya menanak nasi itu kan kita bisa uraikan dari kita menyiapkan peralatan panci, menyiapkan beras, memasukkan beras ke dalam panci, misalkan memasukkan air ke dalam panci, mencuci beras di dalam panci, kemudian
memasukkan panci ke dalam magicom, misalkan seperti itu. Itu cukup cukup terurai, tidak terlalu general, tapi juga tidak terlalu detail. Terlalu detail itu juga tidak baik. Misalkan kita mendetailkan sampai melangkah sekian meter, eh, kemudian untuk mengambil panci kita tangan kita arahkan ke depan dengan sudut sekian derajat, mengambil panci dengan sekian jari. Nah itu kan terlalu detail sekali. Itu jangan. Tapi juga jangan terlalu luas atau general. Jadi sedang-sedang saja lah. Artinya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Tapi kalau bisa kita uraikan kepada tahapan-tahapan yang umum dilakukan. Dalam uraian tahapan, jangan disebutkan bahaya atau kehati-hatian yang diperlukan. Artinya kita baru menguraikan dulu, kita baru menguraikan tahapan kegiatannya. Kita belum mengidentifikasi bahaya. Jadi kan kita pertama bikin dulu uraian tahapan pekerjaan. Jadi di dalam tahapan itu, kalau bisa jangan dulu masuk kita menyebut unsur bahaya. Kemudian uraian tahapan pekerjaan harus dibuat menurut normal pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jadi eh, secara ideal, secara normal, itu uraian tahapan pekerjaan yang ada itu seperti apa gitu ya. Uraian tahapan pekerjaannya gitu secara normal dan ideal. Makanya tadi saya bilang jangan terlalu detail sekali, tapi juga jangan terlalu luas sekali. Nah, kemudian kita kenali bahaya yang bisa timbul. Kalau sudah kita rumuskan, kalau kita sudah rumuskan tahapan-tahapan pekerjaannya, kemudian kita rumuskan, bukan kita rumuskan, pertama kita kenali dulu bahaya yang bisa timbul atau punya kemungkinan bisa timbul. Untuk bisa kita mengenali bahaya, maka kita bisa ajukan beberapa pertanyaan. Seperti ini misalkan, dapatkah para karyawan kontak dengan arus listrik? Atau bisakah kontak dengan bahan kimia tertentu? Atau kontak dengan radiasi? Atau kontak dengan gas tertentu? Atau kontak dengan cairan? Atau kontak dengan udara? Atau dengan kebisingan? Atau bisa zat, bisa materi, energi yang bisa menimbulkan bahaya? Ada nggak peluang kontak dengan itu? Atau ada tidak peluang atau kemungkinan karyawan terpukul oleh benda yang bergerak atau melayang? Jadi kita identifikasi ada tidak benda-benda yang bergerak secara mekanis atau mungkin melayang, jadi ada pergerakan-pergerakan. Atau mungkin bergerak turun, bergerak jatuh. Intinya ketika ada pergerakan, kita lihat dulu apakah ada kemungkinan sebuah seseorang itu terpukul atau terkena. Artinya kan kontak ya, kontak dengan benda-benda yang bergerak secara mekanik itu. Dapatkah karyawan terbentur benda yang diam? Jadi bisa nggak benda yang diam itu bikin karyawan terbentur? Contoh misalkan ada suatu ruangan misalkan atau lokasi kerja di mana ada suatu sistem atau alat yang misalkan dia berada di ketinggian tertentu, kemudian dia kan diam, dia nggak bergerak, tapi kita yang bergerak, bisa nggak kita terbentur oleh itu? Karena mungkin dia terlalu pendek atau terlalu rendah, sehingga bisa kita terbentur atau ter mungkin bahasa Jawanya terjedot ya oleh dinding misalkan atau oleh suatu alat atau mungkin oleh suatu sistem atau mungkin kita terkontak ya kontak secara tidak sengaja dengan benda yang diam tadi. Bahkan kalau misalnya bendanya tajam, benda yang diam dan tajam itu punya kemungkinan nggak membentur kita. Dapatkah karyawan jatuh pada tempat yang aman, tempat yang lebih rendah? Nanti kita lihat, ketika ada kemungkinan jatuh, kalau jatuh itu pada kemana? Ke tempat yang lebih rendah atau kemana? Atau masih di situ?
Kemudian terlalu memforsir pada waktu mengangkat, mendongkrak, menarik, dan menjangkau. Jadi ada nggak kemungkinan ada forsiran-forsiran ya. Jadi ada usaha-usaha yang berlebih ketika melakukan pengangkatan, pendongkrakan, penarikan terhadap suatu barang atau supaya bisa menjangkau si barang itu. Misalkan contoh kita mau mengambil sesuatu ya, tapi kemudian karena jaraknya itu lebih besar daripada jarak jangkauan tangan, maka untuk bisa mencapainya kita membutuhkan effort yang lebih. Itu kan memforsir tenaga. Kita mungkin menjangkau perlu merenggangkan badan sedemikian rupa ya, sehingga punya potensi agar misalkan terjadi kram otot atau kram pinggang atau semacamnya. Jadi kita kenali bahaya yang timbul berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau semisal kita sudah mengatasi bahaya yang timbul, maka langkah berikutnya itu kita ini ya, kita lakukan upaya pengendalian atau kita lakukan upaya pencegahan. Jadi kalau upaya pencegahan atau upaya pengendalian itu kita bisa lakukan dengan cara banyak hal ya. Makanya kalau kita melakukan pengendalian, alangkah sangat baik kalau kita kembali ke hierarki pengendalian bahaya. Ada 5 hierarki di dalam pengendalian bahaya. Atau dalam beberapa referensi menyebutnya 4. Karena terkadang hierarki yang paling atas atau yang paling awal itu kita nggak bisa lakukan, yaitu mengeliminasi bahaya. Kan kalau bisa pertama kali kan kita berpikir, bisa nggak bahayanya kita eliminasi, kita hilangkan. Nah, di dalam konteks pekerjaan, sering sekali bahaya itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, itu nggak bisa. Jadi makanya kita hanya bisa melakukan hierarki yang kedua, tiga, empat, dan lima. Nah, misalkan seperti ini, merubah kondisi fisik, atau ada rekayasa, teknis, engineering, atau misalkan melakukan rekayasa administratif ya dengan administratif kontrol. Misalkan dengan prosedur kerja, misalkan bisa nggak kita mengatasi kemungkinan bahaya itu muncul dengan cara kita merekayasa prosedur. Entah misalkan dengan uh, kewajiban izin kerja, dengan misalkan ada pemenuhan syarat administrasi dari sertifikat atau kompetensi atau pengalaman atau semacamnya. Atau apakah bisa dengan cara merubah frekuensi? Misalkan ketika frekuensi kerja itu berlebihan, kita kurangi frekuensinya. Atau ya dengan langkah yang terakhir atau dengan hierarki pengendalian yang terakhir itu dengan cara APD atau Personal Protective Equipment, PPE. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari pelaksanaan jasa. Jadi tadi ya di awal kita lakukan seleksi pekerjaan atau kita memilih pekerjaan berdasarkan beberapa parameter, bisa dari angka kecelakaan kerja yang tertinggi atau berdasarkan fatality atau berdasarkan variabel-variabel yang lain. Jadi select critical jobs or tasks. Langkah berikutnya kita uraikan pekerjaan menjadi langkah-langkah kerja secara berurutan. Jadi kita uraikan langkah-langkah kerja secara berurutan. Break jobs atau text down into step. Jadi jobs-nya atau teksnya kita breakdown lagi. Identifikasi potensi bahaya. Jadi kita identifikasi bahaya per tahapan pekerjaan itu atau yang disebut dengan pinpoint loss exposures. Langkah berikutnya kita tulis saran-saran pengendalian atau read and develop controls atau prosedur. Nah, itu kira-kira langkah-langkah pelaksanaan ya dari CSA secara umum. Nah, ini merupakan contoh lembar dari CSA ya. Jadi kurang lebih lembar dari CSA berisi seperti ini. Jadi ya selain ada apa namanya logo atau nama perusahaan,
judulnya yaitu JSA atau Job Safety Analysis ya. Kemudian ada judul pekerjaan, apa nama pekerjaannya, kemudian siapa yang akan melakukan pekerjaan itu. Bisa kita tuliskan bagiannya, atau kita bisa menuliskan sampai nama orang atau nama orang yang memang sehari-harinya itu bertugas untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian lokasi pekerjaan, kemudian JSA number, jadi nomor registrasi dari JSA ya. Jadi setiap perusahaan itu bisa membuat penomoran JSA sesuai dengan kebijakan eh, apa namanya SOP-nya masing-masing ya. Siapa pengawas dari pekerjaan itu juga bisa kita tuliskan di sini. Jadi yang melakukan siapa, yang mengawasi siapa. Kemudian tanggal, berarti di sini tanggal di mana kita mengerjakan JSA itu. JSA dilakukan oleh berarti mereka yang menyusun atau mengerjakan JSA. Nah, ini kalau kita lihat di bagian bagian utama dari JSA itu ada tiga bagian utama ya. Ada urutan pelaksanaan pekerjaan. Jadi biasanya yang sebelah kiri itu berisi uraian pelaksanaan pekerjaan sebelah kiri. Tahapan-tahapan pekerjaannya kita tuliskan di sebelah kiri. Nanti yang sebelah tengah itu berisi bahaya potensial. Jadi bahaya yang telah diidentifikasi dari setiap tahapan pekerjaan. Kemudian yang sebelah kanan ini berisi pengendalian atau berisi kontrolnya atau tindakan mitigasi yang direkomendasikan oleh penyusun jasa. Jadi kalau bahaya ini baiknya kita menggunakan cara pencegahan ini atau cara pengendalian ini dengan berbasis pada banyak banyak cara ya kita atau berbasis pada banyak pendekatan entah dengan pendekatan engineering atau dengan pendekatan administrasi atau misalkan dengan cara-cara lain. Nah, ini misalkan contoh ya. Ini misalkan contoh kita punya jasa untuk pekerjaan pengelasan atau welding pipa. Nah, kita akan fokus pada pada langsung ke substansi dari jasa ya. Di sini ada nomor ya. Memang kalau kolom paling kiri ya, supaya enak kita kasih nomor juga nggak apa-apa. Kita tuliskan nomor agar kita bisa tahu nomor satu, dua, tiga, step-step dari pekerjaannya. Lebih jelas ya kalau pakai penomoran. Kemudian yang berikutnya adalah urutan langkah kerja. Jadi misalkan pekerjaan pengelasan pipa, ini ada langkah-langkah mengisi bahan bakar, solar, menghidupkan mesin, start. Nah, nanti di tiap urutan pekerjaan kita bisa identifikasi bahaya per tahapan ini. Jadi kita di dalam satu pekerjaan bisa saja menemukan lebih dari satu bahaya. Bisa jadi. Misalkan ketika kita mengisi bahan bakar, ada potensi bahaya iritasi karena cipratan minyak. Terkena cipratan minyak, nah maka itu merupakan bahaya. Luka terbakar oleh minyak, itu merupakan bahaya. Jadi potensi accident, kita bisa menuliskan bahayanya atau menuliskan accident-nya. Karena mungkin kalau kita cuma menuliskan bahaya, mungkin kurang kena. Misalkan contoh, kalau kita mengisi bahan bakar ya, ini kan kecelakaannya iritasi ya, iritasi karena cipratan minyak. Berarti bahayanya itu bahaya-bahaya panas, temperatur dari cipratan minyak. Jadi benda yang berbahaya itu adalah minyaknya yang panas itu. Atau luka terbakar oleh minyak. Berarti kan ya minyaknya bisa menimbulkan luka bakar. Nah, yang kita tuliskan jangan cuma minyaknya, jangan cuma kita tulis potensi bahaya minyak, itu salah, itu kurang ya, kurang tepat. Jadi kita tuliskan lebih lengkap. Jadi apa dari minyak itu yang bisa menimbulkan accident atau menimbulkan suatu kecelakaan. Menghidupkan mesin, start. Luka terkena engkol. Pas kita ngengkol ya, ada engkol itu kita pas kita nge-start, kita bisa terkena engkol. Tidak sengaja terkena engkolnya
dari dari alat welding. Nah, itu adalah bahaya atau potensi kecelakaan yang bisa saja terjadi. Artinya ini bisa peluang, peluang akan muncul eksiden itu. Langkah berikutnya kita rumuskan tindakan pengendalian atau tindakan pencegahan yang direkomendasikan. Recommended safe job procedure. Jadi kalau inflasi karena cipratan minyak ini kita bisa menggunakan macam-macam pendekatan. Kalau kita bisa gunakan beberapa pendekatan atau mungkin salah satu dari pendekatan itu yang terbaik. Misalkan di dalam contoh ini ya, untuk mengatasi iritasi karena cipratan minyak, kita berpikir ya bagaimana cara mencegah agar minyak tidak terciprat atau terciprat tapi kita tetap aman. Nah ini contoh ya, ini kalau mungkin cipratan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi cipratannya itu keniscayaan akan terjadi. Nah, jadi kita kemudian berpikir gimana caranya agar kita meskipun terkena cipratan, tapi tetap safety, tidak terluka. Jadi di sini kalau kita lihat dia menggunakan pendekatan hierarki yang kelima, yang terakhir itu adalah penggunaan APD. Tenaga kerja harus menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Jadi mungkin kalau kena cipratannya dimungkinkan kena ke misalkan bagian-bagian dada, perut, atau tangan ya, berarti bagian-bagian itu kita pakai sarung tangan, kita pakai wear pack lengkap, atau kalau misal dia punya potensi menciprat ke muka, ya kita pakai masker atau alat pelindung wajah. Luka terbakar oleh minyak. Nah ini kalau kita lihat dari tindakan pencegahannya, dia rekayasanya lebih ke arah ini ya, ada perpaduan nih antara menggunakan APD, kemudian ada perpaduan secara engineering. Misalkan kita ngisi minyak itu pada saat mesin sebelum beroperasi atau mesin dalam keadaan off. Jadi ini sebenarnya dia administrasi ya, administrasi artinya prosedur gitu. Jadi prosedurnya itu ngisi minyak itu sebelum uh, mesinnya on. Jadi mesin harus dalam keadaan off. Ini sebenarnya pendekatannya dia administratif kontrol atau pendekatan prosedur kerja atau tenaga kerja berada pada posisi yang tepat tidak membahayakan. Jadi mungkin dibuat jarak tertentu, dibuat ada suatu penghalang atau mungkin ada suatu apa namanya uh, apa namanya semacam sekat gitu ya untuk menghalangi agar tidak terkena uh, luka bakar akibat minyak. Itu engineering. Nah, itu untuk pekerjaan mengisi bahan bakar. Untuk menghidupkan mesin atau start, jadi kalau kita lihat luka terkena engkol itu direkomendasikan menghidupkan mesin dengan cara ngikutin arah putaran jarum jam. Jadi mesin engkol itu dia di sela searah dengan putaran jarum jam. Dan ngikutin dan kemudian melepaskan engkol, kan engkol dulu kemudian dilepaskan. Itu ngikutin searah jarum jam. Jadi dia akan terkurangi resiko untuk terkena engkolnya. Karena dia searah dengan putaran dari engkol, searah jarum jam. Tenaga kerja harus menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Ini berarti ada kombinasi dengan hierarki kelima APD. Tenaga kerja itu berada pada posisi yang tepat atau tidak membahayakan. Kemudian mengisi air radiator ya. Di sini kalau kita lihat potensi bahayanya itu melepuh terkena semburan air panas. Jadi tindakan pencegahan yang tepat itu mengisi air radiator saat mesin belum beroperasi atau ketika mesin masih off atau dalam keadaan dingin ya. Ini mungkin sama seperti kalau kita prosedur yang benar atau safety di dalam mengisi air radiator um, mobil kita misalkan. Menghidupkan trafo di sini ada potensi tersengat arus listrik tegangan 220 volt. Maka prosedurnya pastikan semua kabel-kabel
dalam kondisi baik. Ya, jadi ada prosedur untuk melakukan pengecekan terhadap kabel-kabel sebelum dia digunakan atau sebelum trafo dihidupkan. Berarti dia pendekatannya prosedural. Tenaga kerja harus menggunakan APD. APD lagi ya, ini memang kalau APD ini hampir selalu pasti kita rekomendasikan agar dilaksanakan. Tenaga kerja harus menggunakan APD yang sesuai ya dengan jenis pekerjaan. Dan juga ini posisi ini juga kemudian ternyata posisi yang aman jadi suatu apa ya, suatu tindakan yang harus dilaksanakan di tiap tahapan ya. Dia muncul sekali di tiap tahapan tuh dia muncul. Bekerja di tempat atau posisi yang memang sudah aman. Maka kita bisa rekayasa juga pada praktek di lapangan kita ada tempat-tempat yang kita sudah setting agar dia bekerja di titik itu, dia jangan keluar-keluar atau pergi-pergi dari titik itu. Itu titik yang aman. Jadi kita bisa melakukan identifikasi titik-titik lokasi kerja yang aman. Kalau kita mengoperasikan mesin ya kita di titik di mana kita akan minim kemungkinan terkena terkena benturan, terkena benda bergerak, terkena benda jatuh dan sebagainya. Nah ini misalkan menghidupkan trafo ya, dia punya dua bahaya dari tersengat arus listrik sama luka terkena cipratan api elektrik. Kemudian berikutnya kita cek di sini, bahkan juga dari pekerjaan menghidupkan trafo saja, ini di sini ada empat ya. Ada dua lagi bahaya yang teridentifikasi, ada iritasi mata. Tenaga kerja harus menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Tenaga kerja berada pada posisi yang tepat tidak membahayakan safe. Ya, iritasi mata. Ini saran saya terhadap tindakan ini ya. Sudah benar, tapi kalau menurut saya coba dispesifikkan lagi. Contoh, misal ada tulisan gini ya, tenaga kerja menggunakan APD yang sesuai. Nah, ini kan masih terlalu umum ya. Kita akan sering menemukan kesalahan-kesalahan di dalam penulisan jasa seperti ini. Kita menuliskan tindakan yang terlalu umum. Itu sesuatu yang tidak tepat ya. Jadi kalau bisa kita spesifik. Jadi kalau kita nyebut APD yang sesuai, ya kita sebutkan APD-nya apa, apa nama alatnya, apa atau apa nama APD-nya. Kalau perlu misalkan dituliskan sampai jumlahnya, atau kalau semisal sampai spesifikasinya ya silakan tuliskan. Misalkan untuk menghindari iritasi mata kita menggunakan uh, masker wajah berbahan apa misalkan. Itu lebih lebih akan lebih lebih jelas ya, lebih teknis, lebih jelas. Artinya mudah untuk diaplikasikan. Pembaca jasa yang mungkin merupakan kerjanya langsung itu juga akan jelas. Dia harus ngapain, gitu. 6. Membersihkan kerak-kerak sisa pengelasan atau M-action. Bahayanya percikan kerak-kerak sisa pengelasan masuk ke mata. Kayak di sini pencegahannya tenaga kerja harus menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Nah ini ya perlu dispesifikkan ya. Kalau membersihkan kerak apa nih kira-kira APD yang mau dipakai? Karena kan ada APD yang mungkin minimal atau standar dipakai, ada yang spesifik harus dipakai. Ketika misalkan membersihkan kerak itu ada potensi bahaya bagi tangan, ya pakai safety glove. Kalau ada potensi bahaya bagi wajah, mata ya pakai pakai pelindung wajah atau pelindung muka. Kalau misalkan kemudian perlu sesuatu yang lebih spesifik ketika membersihkan kerak, ya kita pakai. Makanya kalau bisa kita spesifikkan ini. Tenaga kerja berada pada posisi yang tepat atau tidak membahayakan atau safe. Kalau bisa juga dispesifikkan titik atau posisi yang safe itu yang di sebelah mana. Misalkan ya berada pada jarak 1 meter di depan instalasi misalkan atau di samping bagian apa misalkan itu akan lebih lebih teknis ya lebih lebih enak bagi para pekerja langsung yang membaca CSA ini. Nah itu rekan-rekan ya terima kasih atas atensinya di dalam
pertemuan ini ya. Jadi itu tadi kita membahas terkait dengan jasa. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya untuk pembahasan mengenai K3, K3 migas, K3 konstruksi, K3 kimia, dan sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.